Aduh, susah banget nih ya. Dapat. Nah, si bosnya kesini nih. Wih, gila si bos nih, sibuk si bos. Sibuk nih si bos. Nah, sibuk si bosnya tuh. Aduh, mancing nih teman-teman. Cuman nih lama nih nggak dapet nih. Si bapak sampai marah nih. Tuh, nggak dapet. Luar biasa. Aduh. Kebohongan-kebohongan yang namanya dari penyidik awal itu Irlan itu OJ apa itu OJ itu harus diproses betul-betul. Kenapa? Menghilangkan barang bukti. Halo teman-teman, selamat malam dimanapun berada. Saya akan menyampaikan kembali pembahasan kasus Subang. Tadi persidangan Pak Yosef Hidayah adalah replik atau jawaban dari jaksa penuntut umum atas pembacaan keberatan atau pledoi dari penasihat hukum Pak Yosef Hidayah. Teman-teman, tadi sebelum jalannya pembacaan dari jaksa penuntut umum, saya luar biasa mendengar statement dari seorang terdakwa Yosef ini. Beliau mengatakan, saya sangat berani karena benar. Ya baik, tadi statement dari Pak Yosef, teman-teman sudah menyimak, melihat ketika ditanya oleh salah satu media YouTube ya, yaitu Sang Pencari Keadilan, Mas Puri, dan saya pun tadi menyimak pernyataan dari Pak Yosef Hidayah tersebut di persidangan, mengatakan Pak Yosef berani karena benar ketika ditanya seperti itu. Ya, saya sangat berani. Ada bincang-bincang sedikit ya dalam sebuah video ini. Saya sambil nyimak juga. Di sini ini adalah sidang kebohongan Danu menurut Pak Yosef Hidayah. Dan silahkan berkomentar. Benarkah persidangan kasus Subang ini yang selama ini kita ikuti dari tahun 2021 kasusnya sekarang menginjak persidangan? Benarkah ini adalah persidangan kebohongan Danu? Silahkan berkomentar tanggapannya bagaimana. Saya ingin tahu tanggapan teman-teman yang menyimak kasus ini. Apakah ini benar salah tangkap atau bukan? Silahkan teman-teman berkomentar. Kita sama-sama bagaimana tanggapannya. Baik teman-teman, sebetulnya ini tidak benar menurut Pak Yosef. Ini benar-benar salah tangkap dan dipaksakan. Dan dakwaan itu adalah dibuat dan direkayasa. Itu dalam sebuah percakapan kecil yang saya simak sebelum jalannya pembacaan replik dari jaksa penuntut umum. Nah teman-teman, jadi saya membahas kasus Subang satu-satu. Kemarin kan membahas Danu, sekarang membahas Pak Yosef. Nah di sini ada komentar juga, Bang itu judulnya yang kemarin kedanuan katanya. Iya, saya kemarin kan membahas Ramdanu. Jadi judulnya Danu, sekarang bahas Pak Yosef, tapi bukan ke-Yosefan ya, seperti itu. Nah intinya membahas kasus ini, fakta sidang, statement dia saya sampaikan kembali. Oke, ini adalah sidang kebohongan Danu menurut Pak Yosef. Sebetulnya itu tidak benar, ini benar-benar salah tangkap dan dipaksakan, dan dakwaan itu adalah dibuat dan direkayasa. Siapa yang membuat rekayasa ini? Apakah menurut Pak Yosef ini Danu atau siapa? Ya kan? Nah seperti itu. Baik, sekali lagi saya katakan pada malam itu saya sama sekali tidak pernah ketemu dengan yang namanya Ramdanu. Saya hanya bersama Ibu Mimin tidur di Cijengkol. Dan pagi-paginya telepon ke di golep, janjian mau main golep. Lalu setelah tiba di rumah Ciseti, di rumah istri tua atau Bu Tuti itu, rumahnya sudah berantakan di situ. Dan Pak Yosef masuk ke rumah, lalu ke bak. Itulah cerita-cerita yang sudah tidak berubah dari dulu yang sudah kita dengar. Teman-teman, statement dari Pak Yosef ini. Sekali lagi saya katakan, ini tidak benar menurut Pak Yosef. Saya masih waktu itu kasih uang kepada mereka. Nah, di sini kita pasti ingat ya dengan keterangan Pak Mulyana adanya uang lelah. Di sini Pak Yosef tadi saya terdengar
mungkin teman-teman sudah menyimak, saya kasih mereka uang 5 juta rupiah itu untuk mempercepat. Ya, saya di sini menganalisis ini adalah untuk mempercepat pengungkapan atau mempercepat apa seperti itu. Baik, nah kenapa menurut Pak Yosef, kenapa bisa berbalik justru malah mempersulit dalam penyidikan? Berarti mempercepat dalam pengungkapan kasus. Disinilah Pak Yosef Hidayah luar biasa yang saya simak dari statementnya bahwa obstruction of justice harus diusut tuntas, dan Pak Yosef terdengar dalam telinga saya tadi mengatakan bahwa mereka menghilangkan barang bukti. Bayangkan teman-teman, dalam kasus Subang ini adanya obstruction of justice. Pak Yosef yang sudah menjadi terdakwa dan sudah dituntut seumur hidup mengatakan mereka yang menghilangkan barang bukti. Berarti kalau barbuknya itu ada, dan sekarang memang belum kita mendengar diusut tuntas yang sudah menghilangkan hard disk tersebut ya. Kalau misalkan itu ada, kita akan menyimak siapa sebenarnya yang dilihat oleh saksi Anggir ini sama Ibu Cici. Benarkah itu Pak Yosef? Kalau benar misalkan Pak Yosef, berarti itu untuk memperkuat tersangkanya. Ya kan seperti itu. Tersangkanya hari ini akan kuat karena benar itu dilihat Anggir di jam 5.30, jam krusial. Kan ini tidak ada. Berarti harus diusut tuntas yang menghilangkan hard disk CCTV. Siapa yang menyuruh? Ada apa gerangan kepentingannya? Siapa yang membayar? Karena kita tahu Ramdhanu tidak berubah menyebutkan nama-nama pelaku. Tidak ada yang lain lagi disebutkannya. Tapi kok CCTV dihilangkan? Yang dikatakan Anggir merekam adanya Pak Yosef dan satu orang lagi tidak dikenal. Ini kita dibikin puyeng juga, dibikin muter. Berarti intinya OOJ lah. Harus diusut dulu, baru akan terbuka semuanya. Kan seperti itu ya. Nah, baik teman-teman, Pak Yosef di sini sudah ngasih duit 5 juta rupiah itu untuk mempercepat menurut dia. Karena ini adalah pembahasan pokok Pak Yosef sidang replik tadi pagi. Ya kan? Bukan sidang Danu. Baik. Nah, kenapa kok jadi berbalik? Kata Pak Yosef, jadi mempersulit penyidikan menurut dia. Dan yang saya dengar Pak Yosef juga minta dikonfrontir dengan Danu ini dari statement kuasa hukumnya, tapi tidak ada persetujuan dari penyidik. Begitulah. Ya, kita lihat saja nanti. Tanggal 25 Juli 2024 itu adalah putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, Jawa Barat. Tanggal 25, teman-teman, ini luar biasa. Nanti apa keputusannya? Apakah seumur hidup, hukuman mati, atau 20 tahun penjara, atau bebas? Kita lihat saja nanti ya, teman-teman. Karena untuk saat ini saya belum bisa membahas apakah bebas, 20 tahun penjara, atau hukuman mati. Begitupun juga Danu dan yang lainnya. Nah, seperti itu. Baik, teman-teman, persidangan waktu tadi ini lumayan seru sekali kalau saya mendengar dari pembacaan JPU. Di situ ya memang semuanya ditolak ya oleh JPU ini. Ditolak semuanya atas apa yang dibacakan atau pledoi atau nota keberatan dari penasihat hukum. Oke, teman-teman, bahwa setelah mendengar dan mencermati menurut JPU butir-butir yang sudah disampaikan tim penasihat hukum dalam pledoinya atas terpidana yang diajukan jaksa penuntut umum terhadap perbuatan yang telah dilakukan terdakwa Yosef Hidayah yang pada pokoknya tidak kami uraikan. Karena panjang ya, banyak sekali, jadi tidak diuraikan semuanya, tidak dibaca semuanya. Namun perlu kami sampaikan bahwa kami jaksa penuntut umum menyusun surat putusan berdasarkan alat bukti. Ya, jadi JPU ini menyusun berdasarkan fakta sidang dan juga alat bukti menurutnya, yaitu sebagaimana sudah ada ketentuannya pada pasal 184 ayat 1 KUHP dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan juga surat, serta alat bukti lain yang telah kami hadirkan di muka persidangan. Menurut teman-teman, apakah dalam kasus Subang ini dan fakta persidangan sudah banyak petunjuk dari keterangan saksi-saksi yang sudah dihadirkan?
Kalau saya sendiri menjawab, petunjuk itu sudah banyak. Dari keterangan saksi-saksi pun sudah luar biasa ini. Cuman ini yang ya jadi ganjalan adalah dulu ada sebuah statement 55 titik CCTV. Tapi kok CCTV-nya hanya sedikit yang diputar di persidangan dan juga dikabarkan ada yang menukar hard disk seperti itu. Nah, jadi berpatokan dari yaitu sudah ditentukan pasal 184 ayat 1 KUHP menurut JPU, keterangan saksi, ahli, petunjuk dan juga bukti-bukti yang lain yang sudah dihadirkan. Dan ini menurut JPU sudah saling berkesesuaian sehingga menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya sebagaimana dalam pasal 188 KUHP, bahwa semenjak dibacakannya surat dakwaan dan surat tuntutan, kami di persidangan, kami dari jaksa penuntut umum telah menguraikan secara jelas sebagaimana cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana. Itu sudah dijelaskan oleh Ramdhanu ya, bagaimana Pak Yosep menurut Danu nih, bagaimana memukul Ibu Tuti dan juga mengeksekusi Amel, kan seperti itu. Dikatakan dengan sebilah golok dan juga stik golok. Namun sampai saat ini goloknya ya tidak ada, tapi ciri-cirinya yang saya dengar sudah dibacakan di persidangan. Yang tentunya ini adalah pembunuhan berencana. Pastilah barang bukti yang penting, yang krusial, yang berbahaya bagi para pelaku pasti itu dihilangkan, pasti dibuang atau dikubur di tempat yang sejauh-jauh seaman mungkin. Itu sudah pasti. Karena ini sudah dikatakan pembunuhan berencana, adanya target, ya kan? Adanya apa lagi menurut Bang Reza itu? Adanya sumber daya, kan seperti itu. Insentif dan juga resiko. Kalau dari bagian unsur tersebut ada masuk, berarti itu adalah pembunuhan berencana. Dan ini kan targetnya ada. Apa yang mereka inginkan dalam kasus Subang ini tentunya ada perebutan harta tahta, perebutan warisan, dan masih banyak lagi motif-motif mereka para pelaku ini. Namun yang sangat disayangkan adalah adanya obstruction of justice. Ini yang harus diusut tuntas. OOJ-nya dulu dituntaskan, pasti akan ketemu titik terang kasus ini. Ya kan, seperti itu. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini simpel saja, karena tadi hanya jawaban dari JPU atas keberatan yang sudah dibacakan atau pledoi dari penasihat hukum terdakwa Yosep Hidayah. Selamat malam, terima kasih, bye-bye.